Selamat pagi, anak-anak MEM semua, dan selamat berjumpa kembali kita dalam pembelajaran jarak jauh. Salam sehat, MEM harap anak-anak MEM menjumpai dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Anak-anak, hari ini kita pada pertemuan keempat PPKN, Senin 10 Agustus 2020. Nah, sebelum pembelajaran hari ini, maka MEM ingatkan dulu berdoa, lalu isi absen mata pelajaran PKN nanti lewat WA, lalu nanti memberikan kunci jawaban tugas-tugas yang lalu, minggu lalu, kalian hanya mencocokkan saja. Dan ada tugas lain nanti yang harus dikerjakan di buku latihan. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita masih melanjutkan bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setelah mempelajari bab ini, anak-anak mampu yang pertama bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 2, bersyukur memiliki para pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. 3, berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Yang keempat, berani berperan atau mensimulasikan sebagai pendiri negara. 5, mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. 6, membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. 7, mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. 8, mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anak hari ini memberikan kunci jawaban tugas-tugas minggu lalu. Yang pertama, kapan pembentukan BPUPKI direalisasikan oleh Jepang? Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Siapa yang membentuk BPUPKI? BPUPKI dibentuk oleh Jepang. 3, jelaskanlah penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama itu pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma, Myanmar, untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya yang kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Yang kedua, pengambilan paksa. Saat itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. 3, perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kamp-kamp tahanan dalam kondisi sangat buruk. 4, jelaskanlah sidang yang dilakukan oleh BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi 1 kali, sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945
membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang dan kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno. 5. Nilai-nilai apa yang dapat kalian ambil setelah melihat tayangan video di YouTube tersebut? Nilai yang dapat diambil itu kebersamaan, kebijaksanaan, saling menghormati, saling mendukung, toleransi, dan menghargai perbedaan yang ada. Nah, kunci jawaban tugas pertemuan 2. Pembentukan BPUPKI dan tugas BPUPKI itu ada yang sebelumnya tadi. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zumbicho Sakai atau BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Jadi tujuannya untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Nah, janji Jepang ini direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Mengenai keanggotaan BPUPKI, sidangnya tadi sudah ada sebelumnya. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia, 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat dengan 2 wakilnya yaitu Ichi Bangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso Indonesia. Aktivitas 1.2 halaman 11. Yang pertama, siapa saja anggota BPUPKI yang mengusulkan rumusan dasar negara? Nah, yang mengusulkan rumusan dasar negara itu adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan I.R. Soekarno. Apa peran anggota BPUPKI dalam perumusan dasar negara? Memberi usulan tentang dasar negara. 3. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Hasil keputusan sidang PPKI tersebut pada tanggal 18 Agustus adalah: yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, kunci jawaban tugas pertemuan 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Yang kedua, jelaskanlah arti nasionalisme dalam arti sempit dan arti nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan chauvinisme, yaitu perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme dalam arti luas itu disebut juga nasionalisme yang bersifat positif. Nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Yang ketiga, jelaskanlah faktor pembentuk nasionalisme. Faktor pembentuk nasionalisme itu adalah A. Faktor objektif meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan, dan ras. B. Faktor subjektif meliputi cita-cita, semangat, timbulnya kesadaran nasional untuk terwujudnya negara nasional. 4. Tuliskanlah 5 hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis, artinya
mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. 4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. 5. Jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nomor 5. Jelaskanlah arti komitmen dan ciri-ciri komitmen pribadi para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Ciri-ciri komitmen pribadi para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila adalah: A. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. B. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. C. Selalu bersemangat dalam berjuang. D. Mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. E. Melakukan pengorbanan pribadi. Nah, untuk hari ini memberikan latihan bab 1, jawab pendek. Yang pertama, sebagai siswa, semangat nasionalisme dan patriotisme dapat diwujudkan dengan memakai produk dalam negeri. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, Belanda menyerah kepada Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. 3. Tempat penyerahan kekuasaan oleh Belanda kepada Jepang atas Indonesia terjadi di Kalijati. 4. Hal yang dilakukan Belanda setelah kalah dari Jepang adalah bergabung dengan tentara sekutu. 5. Wakil Jepang dalam perjanjian Kalijati adalah Hitoshi Imamura. Yang keenam, wakil Belanda dalam perjanjian Kalijati adalah Terporten. 7. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah memberi janji kemerdekaan. 8. Strategi yang dipakai oleh Jepang untuk menguasai Indonesia yang luas adalah membagi Indonesia menjadi 3 daerah pendudukan. 9. Jepang memanfaatkan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka membantu melawan sekutu dengan membentuk putera. 10. Budaya seikere yang dibawa oleh Jepang ke Indonesia berupa penghormatan terhadap tenno Jepang dengan membungkukkan badan ke arah timur. 11. Tokoh Jepang yang pertama kali memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia adalah Kunaiki Koiso. 12. Janji kemerdekaan kepada Indonesia diwujudkan Jepang dengan membentuk BPUPKI. 13. Dokuritsu Junbi Inkai adalah istilah lain dari sebuah organisasi yaitu BPKI. 14. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyo Diningrat. 15. Alasan Soekarno tidak mau menjadi ketua BPUPKI adalah tidak bebas menyuarakan pendapatnya. 16. Alasan dari masuknya 7 orang Jepang menjadi anggota BPUPKI adalah mengawasi kerja BPUPKI. 17. Pelantikan para pengurus dan anggota BPUPKI bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. 18. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membicarakan asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh menyumbangkan ide untuk menentukan dasar negara adalah Soekarno, M. Yamin, dan Supomo. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. 21. Perhatikan unsur-unsur berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin,
keadilan rakyat, dan musyawarah. Kelima unsur di atas adalah unsur dasar negara dari seorang tokoh, yaitu Supomo. 12. Perumusan rancangan dasar negara yang memuat nasionalisme dan internasionalisme adalah buah pikir dari Soekarno. 23. Tono sangat cinta pada tanah airnya. Ia sering memandang rendah bangsa lain. Kasus tersebut merupakan bentuk nasionalisme sempit. 24. Yang termasuk nilai-nilai yang terkandung nasionalisme secara luas yang tidak adalah kebersamaan. 25. Pengertian dari masa risis adalah istirahat dari sidang. 26. Pembentukan panitia kecil setelah sidang BPPKI dipimpin oleh Soekarno. Tugas panitia kecil adalah membahas kembali hasil sidang BPU PKI 1. Oleh M. Yamin, hasil kerja panitia kecil dinamakan Piagam Jakarta. Rumah Soekarno mempunyai peran penting bagi bangsa Indonesia, yaitu menjadi tempat pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. 31. Dalam kepengurusan tokoh yang menjadi wakil ketua dari Panitia 9 adalah Muhammad Hatta. Alasan BPUPKI diganti dengan PPKI adalah tugas BPUPKI sudah selesai. 33. Setelah perjuangan panjang dan pembentukan PPKI, Soekarno-Hatta dan Rajiman Widyodiningrat diundang oleh Marsekal Terauchi untuk membicarakan perihal kemerdekaan Indonesia di Saigon. 34. Realisasi janji Jepang pada 17 September 1944 atas kemerdekaan Indonesia adalah dibentuknya BPU PKI. 35. Tugas utama PPKI adalah meneruskan kerja BPU PKI. 36. Pada tanggal 14 Agustus 1945 terjadi peristiwa bersejarah, yaitu berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia. 37. Tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 adalah agar Soekarno-Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. 38. Perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negara tanpa memandang rendah bangsa lain adalah pengertian dari nasionalisme secara luas. 39. Tindakan yang tidak sesuai dengan komitmen para pendiri bangsa adalah memperjuangkan kepentingan pribadi ketika musyawarah. 40. Teks proklamasi dibuat di rumah perwira Jepang yang bernama Laksamana Tadashi Maeda. 41. Tuliskan 4 propaganda Jepang terhadap Indonesia, yaitu Gerakan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. 42. Uraikan strategi Jepang untuk menguasai Pulau Jawa. Strategi Jepang menguasai Pulau Jawa yaitu dengan menaklukkan daerah sekitar luar Jawa terlebih dahulu. Lalu, memuat ketertarikan tersendiri dari segi geografis sehingga digunakan sebagai pusat pemerintahan Jepang. 43. Siapakah pemimpin Jepang di Asia Pasifik pada Perang Dunia Kedua? Yaitu Hirohito, dikenal dengan nama Kaisar Showa. Pendudukan Jepang semakin menyadarkan persatuan, kesatuan, dan nasionalisme rakyat Indonesia karena dilatar belakangi oleh kemenangan Jepang atas Rusia. Siasat Jepang yang membentuk Gerakan 3A awalnya kependudukan Jepang dianggap membantu rakyat Indonesia, tetapi siasat Jepang itu disadari oleh rakyat Indonesia, terutama para cendekiawan. Apa hasil sidang BPUPKI? Yaitu perumusan sebuah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. 46. Apa hasil sidang BPUPKI? Yaitu pembacaan rancangan Undang-Undang Dasar bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kemerdekaan Indonesia. Tuliskan kepengurusan keanggotaan PPKI. Pengurus keanggotaan PPKI, ketua adalah IR Soekarno, wakil ketua Muhammad Hatta.
dan anggotanya. 48. Tuliskan 3 kepanitiaan yang dibentuk BPUPKI dalam sidang kedua. Yang pertama, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Ketua Insinyur Soekarno. Yang kedua, Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian dengan Ketua Muhammad Hatta. Yang ketiga, Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air dengan Ketua Abi Kusno Cokro Suyoso. 49. Tuliskanlah usulan dasar negara dari tokoh-tokoh dalam sidang pertama BPUPKI. Nah, Pancasila beserta usulannya. Yang pertama, pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 oleh Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua, pada tanggal 31 Mei 1945 oleh Supomo. Yang ketiga, Insinyur Soekarno, itu pada tanggal 1 Juni 1945. Yang terakhir, siapakah tokoh yang berusaha membawa Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok? Dan apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut untuk mengembalikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta? Tokoh yang berusaha membawa Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta yaitu Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh. Yang dilakukannya adalah pada peristiwa itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 3 WIB, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan RI. Nah, anak-anak, yang 50 soal ini kalian salin, kerjakan di buku latihan. Tulis dengan tulis tangan yang jelas, dengan pena yang jelas. Lalu difoto dan dikirim ke WA mem ini. Nah, saat pengiriman tugas, tolong nama, kelas, tugas keberapa harus jelas. Oke anak-anak, terima kasih. Selamat bekerja.